Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Sunardi. Pada video kali ini di edisi Guru Berbagi kita akan membahas kriteria ketuntasan minimal KKM dan hubungannya dengan predikat di raport. Bagi kamu yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kamu dapat update informasi dari channel ini. Nah, seperti ini tampilan rapor kurikulum 2013. Terdapat predikat, dari mana asal predikat B ini. Predikat B ini ada hubungannya dengan KKM satuan pendidikan, ya. Jadi kalau KKM satuan pendidikannya berubah, maka predikatnya juga akan berubah. Nah, untuk itu mari kita bahas sedikit tentang KKM satuan pendidikan. KKM satuan pendidikan itu bersumber dari KKM mata pelajaran di setiap kelas. Jadi seluruh KKM mata pelajaran di setiap kelas itu dikumpulkan untuk bisa diperoleh KKM satuan pendidikan. Nah, bagaimana caranya? Kita coba bahas dulu KKM mata pelajaran. Nah, menentukan KKM sejak kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013 ini itu sama saja, yakni memperhatikan 3 komponen di dalam penentuan KKM itu, yaitu karakteristik mata pelajaran, karakteristik peserta didik, dan kondisi satuan pendidikan. Apa itu karakteristik mata pelajaran? Adalah tingkat kesulitan dari KD, ya, kedalaman KD, keluasan KD, ya. Semakin luas atau semakin sulit KD itu untuk diajarkan, maka maka nilai untuk kompleksitas juga semakin tinggi. Kemudian karakteristik peserta didik adalah, atau intak siswa itu adalah penerimaan siswa atau kemampuan siswa untuk memahami KD yang diajarkan. Apakah cepat menangkap, cepat menerima pelajaran atau tidak. Kemudian ada kondisi satuan pendidikan. Daya dukung ini meliputi kompetensi pendidik, jumlah peserta didik dalam satu kelas, kemudian predikat akreditasi sekolah dan sarana prasarana sekolah, itu semua termasuk dalam kondisi daya dukung. Baik, kita coba lihat contoh, ya. Ini adalah KD matematika, menjelaskan makna bilangan cacah. Ini kompleksitasnya dianggap tidak terlalu susah sehingga nilainya hanya diberi 60. Kemudian intak siswa, penerimaan siswa, ya, agak mungkin dianggap susah untuk diterima oleh siswa sehingga nilainya agak tinggi, itu 70. Dan daya dukung sekolah ini, ya, apakah itu pendidiknya, kelayakannya, itu juga dianggap masih kurang, ya, sarananya mungkin atau pendidiknya mungkin, sehingga nilainya menjadi 70. Kompleksitas, intak, dan daya dukung ini kemudian dijumlah lalu dibagi menjadi 3 hasilnya ini. Ini adalah KKM KD, ya. Nah, untuk mendapatkan KKM mata pelajaran ini, semua KD-nya harus ditemukan dulu, lalu kemudian nanti KKM KD dibagi berdasarkan jumlah KD, sehingga diperolehlah KKM mata pelajaran. Jadi 68 ini misalnya itu karena KKM semua KD ini dijumlah. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, lalu jumlahnya ini dibagi 6, maka diperolehlah KKM mata pelajaran itu ada 68. Nah, setelah KKM di setiap mata pelajaran, di setiap kelas diperoleh, maka selanjutnya adalah mengumpulkan KKM tersebut ke dalam format seperti ini untuk seluruh kelas, ya. Lalu kemudian kita cari KKM paling rendah dari setiap kelas itu.
KKM paling rendah inilah yang diambil sebagai KKM satuan pendidikan. Ya. Yang diambil sebagai standar KKM satuan pendidikan untuk dicantumkan di rapor 68. Nah, lalu kaitannya KKM satuan pendidikan ini dengan predikat, itu caranya dengan menggunakan rumus berikut. 100 dikurang KKM dibagi 3. Itu sama dengan 100 dikurang 68, contohnya KKM yang tadi ya. Maka diperoleh 32 per 3. Itu hasilnya adalah 10,67. Ya. Maka 10,67 ini kalau dibulatkan, itu nanti akan ada yang mendapatkan 11, ada yang mendapatkan 10, ada yang mendapatkan 11. Jumlahnya ini harus 32 ya, jumlahnya ini harus 32. Predikatnya akan mendapatkan A jika nilainya itu di atas 89 sampai 100. Kemudian akan dapat B jika nilainya 79 sampai 89, dan akan dapat 68, dan akan dapat C ketika nilainya 68 sampai 79, dan akan dapat D ketika nilainya di bawah KKM. Jadi kembali ke predikat tadi, itu sangat berkaitan dengan KKM satuan pendidikan. Dari rumus yang kita gunakan ini ya, harus menggunakan rumus seperti ini. Jadi 100 kurang KKM dibagi 3. Nah, itu nanti dapat interval. Interval inilah yang nanti dibagi atau didistribusikan ke A, B, dan C. Nanti kalau nilainya di atas 89 sampai 100 akan dapat A. Kalau nilainya di atas 79 sampai 89 akan dapat B, dan C itu ketika nilainya 68 sampai 79. Nah, demikian video berbagi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan atau ada masukan, boleh berkomentar pada kolom di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.